Umur Anda 60 tahun ke atas, kepengen perkasa lagi, cuma cara sederhana ini. Ikuti terus sampai akhir, karena orang lain belum tentu tahu hal ini. Jangan lupa like, subscribe ya. Biarpun umur di atas 60-an, tapi bisa bangkit lagi. Apakah rahasia vitalitas pria 60 tahun cuma cara sesederhana garam dapur biasa? Stop beli suplemen mahal. Benarkah air garam hangat kunci mengatasi kelelahan ekstrim energi lansia? Usia 70 tetap perkasa. Mengapa elektrolit murah ini jadi resep awet muda Dokter Sekar? Emosi istri membaik karena suami aktif lagi. Mungkinkah cuma air garam mampu tingkatkan vitalitas dan semangat hidup? Bukan pil biru ajaib. Apakah resep tradisional air garam ini mampu mengembalikan kekuatan otot dan stamina pria di atas 60? Saya tahu ada satu pertanyaan besar yang mengganjal di hati kalian. Dok, kenapa tenaga saya kok cepat habis padahal saya sudah minum berbagai macam vitamin? Kalian akan sangat terkejut saat saya ungkapkan. Ternyata rahasia untuk mengembalikan energi dan vitalitas yang hilang di usia senja itu bukan terletak pada pil mahal atau terapi rumit, melainkan ada di dapur kalian. Sangat dekat dan harganya sangat murah. Kalau kalian penasaran bagaimana caranya membuat tubuh sekuat dan sebertenaga dulu hanya dengan air ditambah garam, tonton video ini sampai akhir ya. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi setiap ada video baru dari saya. Bapak usia berapa sekarang dan nonton video ini dari kota mana? Tulis di komentar ya, biar kita bisa saling sapa dan saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kepada seluruh sahabat channel konsultasi lansia di seluruh Indonesia. Saya Dr. Sekar Widiawati. Saya paham betul, banyak pria di atas usia 60 tahun mulai merasakan tenaganya sudah tidak seperti dulu. Keluhan seperti ini tidak dialami segelintir orang, melainkan ribuan pria yang saya temui selama praktek bertahun-tahun. Perlu Bapak ketahui, kondisi tersebut bukanlah akibat usia yang tidak bisa diubah. Tubuh manusia selama dirawat dengan benar masih mampu bekerja dengan baik dan penuh tenaga, bahkan di usia 60, 70, atau 80 tahun. Namun, jika dibiarkan tanpa perhatian, jika asupan nutrisi dan mineral dasar tidak dipenuhi, wajar bila performanya menurun, bukan karena faktor usia semata. Jangan pernah berpikir bahwa lemah dan cepat lelah adalah takdir yang harus diterima. Banyak orang mengira solusi untuk masalah vitalitas harus mahal dan rumit. Mereka lantas mencari-cari suplemen impor, obat aneh-aneh yang iklannya bombastis, atau terapi yang menguras biaya tabungan bertahun-tahun. Padahal seringkali jawabannya justru ada di rumah sendiri, di dapur kita. Kita sering mencari solusi jauh-jauh, padahal harta karun itu tersembunyi di tempat yang paling kita abaikan. Sesuatu yang sangat sederhana, murah meriah, dan sering dianggap remeh. Namun manfaatnya besar bagi kita, terutama untuk menjaga keseimbangan energi dan otot. Apa tuh dok? Yaitu garam dapur. Iya, garam dapur biasa yang kalian pakai setiap hari untuk memasak di rumah. Nantinya akan saya jelaskan bagaimana cara memanfaatkannya dengan tepat agar hasilnya optimal. Karena salah takaran justru bisa berbahaya. Jadi, mohon disimak baik-baik sampai akhir video ini. Mungkin Bapak akan terkejut mengetahui bahwa garam bila digunakan secara bijak dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, mendukung sirkulasi darah, membantu kerja saraf dan otot, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan bertenaga. Ini bukan mitos teman-teman. Ini adalah ilmu dasar elektrolit yang berperan vital dalam setiap fungsi sel kita, termasuk sel otot dan sel otak. Garam mengandung natrium dan klorida, dua elektrolit penting yang berperan mengatur cairan tubuh dan menghantarkan sinyal listrik ke sel-sel. Bayangkan tubuh kita sebagai rangkaian kabel listrik. Tanpa elektrolit yang cukup, sinyal akan macet, dan hasilnya adalah tubuh mudah lelah, otot terasa kaku, kepala terasa berat, dan semangat menurun drastis. Gejala ini sering disalahartikan sebagai tanda penuaan normal. Banyak pasien saya awalnya ragu. Bahkan ada yang tertawa saat saya sarankan ini. Mereka bilang, "Masa sih dok, cuma garam?" Mereka berpikir, ini terlalu sederhana untuk menjadi solusi masalah yang begitu besar. Namun, setelah mencoba cara sederhana ini secara rutin, mereka merasakan perbedaan yang nyata. Kita seringkali terdistraksi oleh solusi yang rumit, sehingga melupakan kebutuhan fundamental tubuh.
Seringkali orang terlihat sehat secara medis, tidak ada penyakit kronis yang parah, tetapi mereka tidak merasa bugar karena tubuh kekurangan elektrolit akibat dehidrasi kronis atau pola makan yang kurang tepat. Kelelahan yang dialami bukan penyakit, melainkan alarm bahwa tubuh butuh mineral esensial. Pak Bambang, salah satu pasien setia saya yang berusia 65 tahun, mengeluh tenaganya berkurang drastis. Bahkan untuk naik tangga di rumahnya saja terasa berat sekali. Saya sarankan beliau mencoba minum segelas air hangat dengan sedikit garam setiap pagi, dengan takaran yang sangat ringan, hanya 1/4 sendok teh. Saya meminta beliau konsisten melakukannya selama 2 minggu penuh. 2 minggu kemudian, Pak Bambang kembali ke klinik dengan wajah cerah dan senyum yang lebar. Ia berkata, tubuhnya terasa lebih ringan, bangun pagi lebih segar, dan jalan kaki di sekitar komplek tidak lagi mudah lelah seperti dulu. Bahkan, istrinya pun mengakui perubahan suasana hatinya yang drastis. Pak Bambang jadi lebih ceria dan tidak mudah marah. Apa yang dialami Pak Bambang bukanlah keajaiban dari klinik saya. Tubuhnya hanya kembali mendapatkan kebutuhan dasar yang selama ini kurang, yaitu cairan dan mineral dalam keseimbangan yang tepat. Ketika elektrolit seimbang, sel-sel dapat bekerja efisien. Tubuh yang terhidrasi dengan benar memiliki metabolisme yang lebih baik, membuat energi yang dihasilkan menjadi lebih maksimal. Manfaatnya bahkan tidak hanya dirasakan secara fisik loh teman-teman. Banyak pasien melaporkan pikiran menjadi lebih jernih, fokus meningkat, dan kekhawatiran yang tidak perlu berkurang drastis. Otak sangat bergantung pada hidrasi dan elektrolit yang stabil. Ketika tubuh terhidrasi dengan seimbang, kerja otak pun menjadi lebih optimal, seolah-olah kabut di pikiran hilang seketika. Inilah mengapa langkah sederhana seringkali membawa perubahan besar bila dilakukan dengan cara yang benar dan konsisten. Kita tidak perlu mencari yang mahal. Kita hanya perlu mencari yang tepat sasaran, yang dibutuhkan tubuh kita secara alami. Nah, sekarang Bata pasti bertanya-tanya, bagaimana cara membuat dan meminumnya dengan benar? Perhatikan baik-baik, takarannya sangat penting, caranya sangat mudah dan praktis. Siapkan segelas air hangat kurang lebih 250 ml. Ingat ya, jangan air panas mendidih, cukup hangat kuku saja, seperti suhu air teh yang nyaman di tenggorokan. Kemudian, tambahkan 1/4 sendok teh garam laut atau garam Himalaya. Kalau tidak ada, garam dapur beriodium biasa pun boleh. Asalkan porsinya benar-benar tidak berlebihan. Aduk sampai larut sempurna. Pastikan tidak ada butiran garam yang tersisa di dasar gelas. Setelah larut, minum pelan-pelan dalam posisi duduk santai. Rasanya memang agak asin, tapi percayalah, lama-lama kalian akan terbiasa dan bahkan mulai menikmatinya. Anggap saja ini sebagai ritual kesehatan pagi hari yang wajib kalian lakukan untuk diri sendiri. Waktu terbaik untuk meminumnya adalah pagi hari, sekitar 30 menit sebelum sarapan. Kenapa pagi hari dan perut kosong? Karena saat perut kosong, tubuh dapat menyerap mineral dan elektrolit lebih maksimal. Ibarat baterai HP yang dicas dari 0% ke 100%, tubuh akan lebih siap menghadapi aktivitas harian dengan stamina penuh. Namun, ada sedikit catatan penting. Kalau Bapak punya riwayat MAH akut atau lambung sensitif, saya sarankan untuk makan sedikit roti tawar atau pisang dulu sebelum minum air garam ini, supaya lambung lebih nyaman dan tidak kaget. Kenyamanan saat mencoba adalah kunci agar kalian bisa konsisten, jadi jangan paksakan jika perut terasa sakit. Kalau Bapak baru pertama mencoba, mulailah dari takaran yang benar-benar kecil, mungkin hanya seujung sendok, bukan 1/4 sendok. Beri waktu tubuh Bapak untuk menyesuaikan diri. Ingat, prinsipnya dalam menjaga vitalitas bukanlah siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten dan rutin menjalankannya setiap hari tanpa putus. Sedikit tapi rutin dan konsisten, jauh lebih baik daripada Bata minum banyak-banyak, lalu berhenti di tengah jalan karena merasa tidak nyaman. Disiplin kecil ini yang akan membawa hasil besar dalam jangka panjang. Kesehatan adalah maraton, bukan sprint pendek yang cepat selesai. Ada beberapa pasien yang bahkan punya cara unik supaya tidak bosan dengan rasa asinnya. Pak Herman dari Surabaya misalnya, menambahkan sedikit perasaan lemon supaya rasanya segar dan ada vitamin C-nya. Pak Anton dari Semarang mencampurnya ke dalam sup ayam kampung paginya, menjadikannya minuman herbal. Ada juga yang menambahkan 1 sendok teh madu alami untuk rasa manis, asalkan madunya asli tanpa tambahan gula.
Intinya teman-teman, yang penting bukan bentuknya, tapi konsistensinya. Cari cara yang paling Bapak sukai, yang paling mudah Bapak masukkan ke dalam rutinitas harian. Tentu saja, meskipun ini sederhana, ada beberapa hal krusial yang harus diperhatikan. Kalau Bapak punya riwayat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, gangguan ginjal berat, atau penyakit jantung tertentu, mohon saya ulangi, mohon konsultasikan dulu ke dokter spesialis yang merawat Bapak sebelum mencoba ramuan sederhana ini. Garam tetaplah natrium yang harus diawasi pada kondisi medis tertentu. Saya ingin Bapak semua mengubah cara pandang terhadap penuaan. Menjadi tua itu adalah proses alamiah yang pasti, tapi kehilangan vitalitas, semangat, dan energi itu bukan takdir yang harus diterima begitu saja. Kita bisa memilih untuk menua dengan bermartabat dan bertenaga. Banyak pria usia 60, 70, bahkan 80 tahun yang tetap aktif, sehat, dan bersemangat luar biasa. Rahasianya bukan pada obat-obatan yang mahal, tapi pada kebiasaan kecil, seperti memastikan tubuh terhidrasi optimal dan elektrolitnya seimbang. Air garam hanyalah salah satu contohnya, sesuatu yang sangat murah tapi punya dampak besar bila dilakukan dengan benar dan hati-hati. Pak Gunawan dari Bogor, usia 71 tahun, berkata kepada saya, "Dok, saya tidak mau jadi kakek yang cuma duduk nonton TV, saya mau tetap berguna." Sekarang ia rutin jalan pagi, ikut senam lansia, bahkan mendaki gunung ringan bersama komunitas seniornya. Ia bilang, "Siapa sangka rahasia stamina saya sesederhana air garam ya, Dok?" Begitu juga Pak Joko dari Solo. Ia tertawa saat bercerita, "Dok, istri saya sampai heran kenapa saya jadi lebih semangat di rumah dan mau bantu-bantu. Padahal cuma air garam setiap pagi, bukan obat vitalitas mahal." Banyak kisah inspiratif seperti ini yang saya dengar setiap minggu, teman-teman. Semuanya menunjukkan bahwa perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil dan fundamental. Jadi, bapak-bapak, sahabat semua, jangan tunggu besok atau minggu depan. Mulailah hari ini juga, saat video ini selesai. Siapkan segelas air hangat, tambahkan sedikit garam, dan minum dengan niat untuk merawat tubuh Bapak sendiri. Ini bukan sulap yang instan, tapi kalau Bapak konsisten, dalam 1 minggu saja Bapak akan mulai merasakan perbedaan kecil. Tubuh terasa lebih ringan. Dan dalam 1 bulan, Bapak akan berterima kasih pada diri sendiri karena telah mengambil langkah kecil yang sangat berdampak ini. Vitalitas itu aset yang harus dijaga. Tubuh Bapak sudah menemani perjalanan hidup yang panjang dan luar biasa. Bekerja keras, membesarkan anak-anak, menafkahi keluarga, melewati suka duka kehidupan. Sekarang saatnya Bapak memberikan perhatian lebih pada tubuh sendiri, memberikannya nutrisi dan mineral yang memang ia butuhkan. Ini bukan tentang menjadi muda kembali. Ini tentang menikmati masa tua dengan penuh semangat, tenaga, dan senyum yang tulus. Kalau Bapak siap untuk menjaga vitalitas dan mulai hidup sehat hari ini, tulis di kolom komentar, "Saya siap menjaga vitalitas." Ajak juga teman-teman Bapak untuk menonton video ini. Kirimkan linknya ke grup WhatsApp komunitas Bapak. Siapa yang tahu langkah kecil dan murah meriah ini juga bisa mengubah hidup mereka menjadi lebih bertenaga. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan berikan like pada video ini, supaya saya makin semangat membuat konten kesehatan untuk kalian. Semakin banyak lansia yang sadar akan pentingnya perawatan sederhana seperti ini, semakin kuat komunitas kesehatan kita di seluruh Indonesia. Saya, Dr. Sekar Widiawati, akan terus menemani perjalanan kesehatan Bapak. Ingat ya, menjaga tubuh bukan beban, tapi bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Air garam mungkin sederhana, tapi bisa menjadi awal dari hidup yang lebih bermanfaat dan bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.